Salam Injili. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudari Tris tentang dua saksi Allah. Topik ini sebenarnya berkaitan dengan eskatologis yang terambil dari kitab Wahyu ya, Tris ya. Dari kitab Wahyu, dan ini memang ada pro kontra ya di dalam penafsirannya. Ada yang berkata dua saksi ini adalah Musa dan Elia, ada Musa dan Henok. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudara Tris. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja kita akan membahas tentang dua saksi Allah. Nah, dua saksi Allah ini adalah hal-hal yang sering diperbincangkan dalam bidang teologi, apalagi di akhir zaman, tentang akhir zaman. Banyak pendapat-pendapat para teolog tentang dua saksi Allah. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Elia dan Henok, tetapi berdasarkan yang tertulis di dalam Wahyu ayat 4 dan Wahyu 11 ayat 6, dua saksi ini dapat saya katakan adalah Elia dan Musa. Mengapa? Karena di ayat 4 dikatakan bahwa dua pohon zaitun dan dua ketidian. Ini menunjukkan bahwa dua pohon zaitun dan dua ketidian itu adalah imam dan nabi. Kemudian di ayat yang ke-6 ada beberapa kuasa yang dapat mereka lakukan. Jika kita lihat dalam perjanjian lama, yang dapat melakukan kuasa-kuasa tersebut adalah Elia dan Musa. Memang Henok tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai kuasa-kuasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita dapat melihat Elia saat dia memanggil api turun dari langit di dalam kitab Raja-Raja. Kemudian Musa yang melakukan 10 tulah pada saat peristiwa Exodus bangsa Israel. Kemudian kita juga dapat melihat transfigurasi ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, maka muncullah dua orang saksi yang menemani Yesus, yaitu Musa dan Elia. Itu terdapat di Matius 7 ayat 11. Nah, kemudian kapankah dua saksi ini akan datang? Di masa tribulasi nanti. Jika kita melihat di dalam Wahyu pasal 11, ini terdapat di sebelum terjadinya sangkakala ke-7 dan di pertengahan sangkakala ke-6. Jadi bisa kita katakan bahwa ini terjadi di pertengahan sangkakala ke-6 dan sebelum terjadinya sangkakala yang ke-7. Dua saksi ini akan datang selama 1260 hari sesuai dengan Wahyu 11 ayat 3. 1260 hari sama dengan 42 bulan, yaitu 3,5 tahun. Lalu apa tugas dari dua saksi Allah ini? Mereka akan memberitakan Injil, menyaksikan eksistensi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu memang benar-benar Allah. Mereka akan menyaksikan itu selama 3,5 tahun lamanya di atas muka bumi ini. Lalu dengan kuasa-kuasa yang mereka punya, maka mereka dapat menggunakan itu kapan mereka mau untuk memusnahkan orang-orang yang mengganggu atau antikris yang akan mengganggu mereka selama mereka ditugaskan oleh Tuhan. Nah, setelah mereka menjalankan tugas mereka selama 3,5 tahun itu, maka akan ada binatang buas yang akan keluar dari laut, yaitu antikris, yang akan memusnahkan mereka. Mereka akan mati, dan 3 hari lamanya mereka akan dibiarkan begitu saja, karena orang-orang pada saat itu senang karena kedua saksi ini telah mati dan telah kalah menurut mereka. Nah, selama 3 hari ini nanti mayat mereka akan diketahui semua orang. Ini bisa dikatakan karena teknologi yang canggih pada saat itu, nanti orang-orang di dunia akan melihatnya. Kemudian 3,5 hari kemudian masuklah Roh Allah di dalam tubuh mereka sehingga mereka akan bangkit. Jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa selama 3,5 tahun itu mereka kenapa tidak langsung memusnahkan antikris itu? Itu adalah Tuhanlah yang tahu. Tuhan itu memang rencana Tuhan supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka selama 3,5 tahun itu. Nah, kemudian mungkin kita berpikir kenapa tidak langsung mereka mengalahkan antikris itu sehingga orang-orang dapat mengetahui siapa sebenarnya
antikris, siapa yang benar dan siapa yang salah, itu karena Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Jadi demikian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, Tris, ini menarik sekali. Tadi Tris menyimpulkan berdasarkan dari ayat yang keempat, yaitu mereka adalah pohon zaitun dan kedua bagian. Jadi ini adalah seorang nabi dan imam ya. Jadi dia adalah Musa dan Elia. Itu menarik sekali. Dan kemudian ditegaskan lagi di dalam ayat 5, yaitu mujizat yang dilakukan. Mujizat yang dilakukan yang pertama adalah yaitu ayat 6, menutup langit tidak turun hujan. Itu dilakukan oleh Elia ya, waktu dia berhadapan dengan Ahab. Dan kemudian kuasa untuk mengubah segala melakukan memukul bumi dengan segala jenis penyakit. Nah ini juga berkaitan dengan Musa, dan bahkan mengubah air menjadi darah. Ini bagian dari itulah ya. Dan kemudian tadi Tris juga menghubungkannya ya, menghubungkannya dengan Matius 17 ayat 3 ya. Matius 17 ayat 3 bahwa itu Yesus ketika di atas gunung dan murid-murid melihat penampakan bahwa itu adalah Musa dan Elia. Jadi Tris menyimpulkan bahwa itu adalah Musa dan Elia. Nah, yang menariknya adalah bahwa Musa mati. Nah ini ya, Musa mati. Kita ketik bersama, Musa mati di dalam kitab Kejadian paling akhir ya. Musa telah mati dan tidak seorang pun yang tahu di mana letak kuburannya, kan? Nah, jika demikian berarti Musa diutus oleh Tuhan lagi untuk masuk dalam tribulasi untuk memberitakan Injil, dan akhirnya mati lagi gitu, guys. Nah, jadi saudara, memang disinilah problematiknya kalau berpandangan bahwa itu adalah Musa dan Elia, ya, karena Musa telah mati. Ya. Nah, kekuatan dari Henok dan Elia, Henok tidak mengalami kematian. Jadi bisa dikatakan Henok karena belum mengalami kematian, maka dia akan mati nanti di tribulasi. Tetapi kelemahannya ada, yaitu di mukjizatnya. Tadi Tris sudah jelaskan bahwa kelemahannya adalah Henok itu di sepanjang sejak Alkitab kita tidak bisa menemukan spesifikasi dari mukjizat yang dilakukan itu adalah mengubah air menjadi darah. Oleh sebab itu Tris berani menyimpulkan, dan memang harus pada akhirnya seorang penafsir harus menyimpulkan ya, pada akhirnya mana penafsiran yang paling tepat. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan Tris? Kalau menurut saya berdasarkan tafsiran itu, saya menyimpulkan bahwa dua saksi Allah itu adalah Musa dan Elia. Karena Musa lah melakukan mukjizat-mukjizat yang terdapat di Wahyu 11 ayat 6. Sedangkan Henok dia tidak melakukan mukjizat-mukjizat itu, Pak. Walaupun dia tidak mengalami kematian, dia diangkat. Iya. Tapi mukjizat itu sangat diidentifikasikan kepada Musa. Ya. Jadi, nah saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang penasaran ya, mana diantara dua saksi ini, nama ini yang diutus oleh Tuhan, ya, nanti boleh mengkaji lagi, ya, mengkaji lagi bagaimana kisah Musa, bagaimana kisah Elia, dan kemudian membandingkannya dengan Henok, ya, sehingga menurut Tris yang paling tepat adalah Musa dan Elia. Sekian pemaparan dari Tris. Tuhan Yesus berkati. Salam Injili.